Ditemukan di lemari kamar kosannya sendiri sudah tak berbusana. Seorang wanita cantik jadi geger saat ditemukan sahabatnya sendiri. Kejadian kisah nyata kali ini terjadi di kota Binjai, Jambi. Tepatnya di tanggal 25 September 2024. Seorang wanita cantik bernama Resti Widya berasal dari Banten dan tak lama pindah ke Jambi. Hari itu Resti akan mudik dengan salah satu temannya Winda. Winda yang sudah beberapa kali menelpon namun tak diangkat, hingga akhirnya Winda bingung dan lebih memilih mendatangi Resti di kosannya Resti. Malam itu Winda pun langsung ke Pakuan, Jambi. Di sana di kosan nampak terkunci. Meski kondisi kosan serba tertutup, namun Winda merasa ada yang aneh. Mengingat sepertinya di dalam ada orang dan Winda yakin ini tak seperti Resti. Hingga akhirnya Winda pun melaporkan kepada pemilik kosan dan meminta kunci cadangan untuk bersama-sama membuka kamar kos dari Resti. Membuka kamar Resti bersama-sama, namun kamar Resti pun kosong. Keduanya mencari dan tetap menyelidiki ada apa di dalam kamar Resti. Hingga saat Winda membuka lemari untuk mengecek apa Resti sudah mudik atau tidak, Winda pun kaget. Menemukan Resti di dalam lemari sudah tak bernyawa. Winda dengan pemilik kosan pun langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib. Tak lama pihak kepolisian pun datang ke TKP menyelidiki kasus ini. Saat jasad Resti ditemukan, Resti sendiri sudah tak bernyawa, kondisinya sudah tak berbusana, bahkan tangannya terikat jaket. Saat kamar Resti diselidiki pun, sudah tak ada barang-barang berharga milik Resti saat itu. Menurut Winda, sahabat dari Resti, Resti saat itu punya uang yang akan dibawa ke kampung untuk mudik dan Resti pun memakai perhiasan, bahkan Resti punya 2 handphone. Keluarga pun langsung mengabari keluarga Resti dan tak lama keluarga Resti dari Banten terbang ke Jambi. Usai dilakukan otopsi, jasad Resti pun dikembalikan ke kampung halaman dan dimakamkan penuh kesedihan oleh keluarga besarnya. Menurut orang tua dari Resti, Resti dikenal sebagai wanita yang baik, penuh perhatian, sayang kepada keluarga dan tak pernah punya masalah. Mengenai pekerjaan dari Resti sendiri, nampaknya keluarga tahu. Dulu Resti bekerja sebagai pepandu lagu, namun kini Resti pun jajakan diri di aplikasi hijau. Belakangan pihak kepolisian pun dikagetkan dengan akun sosial media Resti. Akun sosial media yang di awal bernama Resti berganti menjadi calon jenazah. Pihak kepolisian yakin pelaku yang mengganti adalah yang mengambil handphone Resti, yaitu pelaku. Pihak kepolisian pun langsung menyelidiki kasus ini. Pihak kepolisian pun mendapatkan CCTV di kosan tempat Resti tinggal. Di sana ada seorang laki-laki masuk ke kamar Resti dengan menggunakan jaket dan topi saat itu. Berkat kerja keras pihak kepolisian, akhirnya pelaku pun berhasil diidentifikasi. Pihak kepolisian pun berhasil mengamankan seorang pria berusia 24 tahun bernama Daniel Sihombing. Daniel sendiri berasal dari Medan, pekerjaannya bekerja sebagai sopir truk. Di awal pelaku susah dicari karena ternyata dirinya kerap pindah-pindah tempat dan berujung melarikan diri. Daniel diamankan di Banyu Asin di tanggal 3 Oktober 2024. Kepada pihak kepolisian, Daniel pun tak bisa mengelak lagi dan mengakui kalau dirinya lah pelakunya. Daniel mengaku hubungannya dengan Resti keduanya hanya teman kencan. Motif Daniel menghabisi Resti karena dirinya menginginkan harta benda dari Resti. Di hari itu, Daniel pun mengabari Resti lewat aplikasi, mengajak Resti bertemu dan wiki-wiki. Ternyata kali itu bukanlah kali pertama mereka. Sebelumnya memang Daniel pernah menggunakan jasa Resti beberapa kali, hingga nampaknya Resti sudah biasa dan bertemu Daniel. Hari itu pun keputusannya keduanya melakukan di kosan Resti dan Daniel datang ke kos-kosan Resti. Usai bertemu, keduanya pun sempat mengobrol dan berujung melakukannya. Namun saat melakukan, Daniel melihat harta benda Resti, bahkan di sana terlihat ada uang Resti yang Resti persiapkan untuk mudik. Dengan kondisi Daniel yang memang sedang membutuhkan keuangan, melihat ada kesempatan, Daniel pun tak menyia-nyiakannya. Saat melakukan dengan Resti, tak lama Daniel pun langsung memitik, memukul bahkan membenturkan Resti beberapa kali hingga akhirnya Resti tak bernyawa. Tanpa panik dan mencoba tenang, Daniel mengambil semua harta benda Resti. Mencoba menghilangkan barang bukti, Daniel sendiri memasukkan Resti ke lemari agar tak ada yang curiga. Usai melakukan aksinya, Daniel mengunci dari luar dan meninggalkan Resti begitu saja. Kini Daniel yang melakukan semua kejahatannya kepada Resti berhasil diamankan. Karena kasus ini masih baru, persidangan pun baru disiapkan.
Namun menurut pihak yang berwajib, Daniel terancam hukuman 15 hingga 20 tahun penjara. Keluarga dari Resti pun tak menyangka pelakunya adalah customer Resti sendiri. Meskipun tahu pekerjaan Resti, namun keluarga tak bisa berbuat apa-apa. Kini keluarga hanya meminta Daniel dihukum seberat-beratnya untuk membuat mereka tenang. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.